Ya, ExxonMobil didebak dari indeks Dow Jones setelah 92 tahun jadi konstituen. Sangat disayangkan sekali begitu ya, salah satu perusahaan minyak raksasa harus tersingkir dari daftar konstituen indeks yang jadi salah satu acuan utama bursa saham dunia. Kita akan bahas dalam Exxon ditendang Dow Jones. Di slide pertama, di sini memang kita lihat dulu pada rebalancing indeks Dow Jones Industrial Average yang baru saja diumumkan Senin 24 Agustus lalu, emiten mana saja yang masuk dan mana yang dikeluarkan dari daftar konstituen indeks Dow Jones. Di sini memang ada 3 emiten yang dikeluarkan begitu, ada ExxonMobil, Pfizer dan juga Raytheon Technologies. Dan ExxonMobil ini memang perusahaan di sektor migas begitu, sedangkan Pfizer sendiri perusahaan di sektor farmasi dan Raytheon Technologies juga dari sektor manufaktur produk kedirgantaran dan pertahanan. Nah, ketiga perusahaan ini digantikan oleh Salesforce, Amgen dan juga Honeywell. Dan memang di sini Salesforce perusahaan software, Amgen ini memang sebagai perusahaan farmasi dan Honeywell adalah perusahaan yang menjual produk komersial dan barang jadi serta sistem aeronautika. Nah, di sini memang tapi kali ini kita akan fokus di satu perusahaan yaitu ExxonMobil. Nah, memang di sini karena ada beberapa fakta menarik soal Exxon dan juga indeks Dow Jones Industrial Average ini, dan juga memang bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini yang pertama ExxonMobil ini adalah anggota konstituen tertua ternyata memang di Dow Jones Industrial Average dari 1928 hingga tahun 2020. Dan juga Exxon juga dimasukkan sebagai salah satu konstituen indeks Dow Jones pada tahun 1928 dan ketika itu nama perusahaannya masih Standard Oil of New Jersey, belum menjadi ExxonMobil seperti sekarang. Dan ini berarti sampai tahun 2020 ExxonMobil sudah di Dow Jones ini sudah 92 tahun lamanya menjadi anggota konstituen indeks Dow Jones Industrial Average. Nah, kalau anggota tertuanya saja sudah sampai 92 tahun begitu ya, indeks Dow Jones juga pasti nggak kalah tuanya. Sebagai informasi saja untuk Anda, indeks Dow Jones juga merupakan salah satu indeks bursa tertua di dunia, diperkenalkan pada tahun 1896 atau dengan kata lain umurnya kira-kira sudah 124 tahun begitu di sini. Nah, memang ExxonMobil yang merupakan raksasa minyak dan gas asal Amerika Serikat ini, Exxon juga dikenal sebagai perusahaan yang kerap menggelontorkan belanja modal dalam jumlah yang besar dan dinilai royal terhadap pemegang sahamnya. Bahkan pada tahun 2013 saja Exxon juga dinobatkan sebagai perusahaan paling berharga di dunia. Dan juga memang di sini nilai pasarnya juga besar begitu ya, mencapai 418 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini kalau kita bandingkan dengan PDB Indonesia pada saat itu tahun 2013 PDB Indonesia mencapai sekitar 912 miliar dolar. Jadi nilai pasar Exxon saat itu sekitar 46% PDB Indonesia atau hampir setengahnya. Wajar saja begitu ya, kalau di kala itu sektor migas juga sedang bagus-bagusnya. Harga minyak mentah juga diperdagangkan di kisaran 90-an dolar Amerika per barrelnya, bahkan pernah di atas 100 dolar Amerika Serikat. Namun kini masa kejayaan Exxon juga tinggal kenangan. Kita tahu sektor komoditas energi ini juga memang sedang tertekan dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya perusahaan-perusahaan minyak kinerjanya juga memburuk. Bahkan kalau Anda tahu raksasa minyak dunia asal Arab Saudi yaitu Saudi Aramco kinerjanya juga anjlok di tahun ini. Tapi memangnya seberapa buruk sih kinerja Exxon dan kenapa begitu harus Exxon yang dikeluarkan dari indeks Dow Jones padahal ada satu lagi perusahaan minyak yang jadi konstituen indeks Dow Jones yaitu Chevron. Nah, kenapa Exxon begitu ya dan bukan Chevron yang dikeluarkan dari Dow Jones? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini memang sebelum membahas head-to-head kinerja antara Exxon dan Chevron, ada baiknya kita juga harus mengetahui dahulu nih, sebenarnya seperti apa sih perjalanan ExxonMobil ini di Indonesia. Nah, Exxon juga telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 120 tahun lamanya. Dan memang dengan dukungan warisan dan tradisi inovasi yang kuat di industri migas, ExxonMobil juga mempunyai komitmen untuk dapat memenuhi kebutuhan BBM di Indonesia secara efisien dan juga handal. Karena komitmennya ini pula pada tahun lalu, ExxonMobil juga resmi mengoperasikan lapangan Kedung Keris yang berada di Blok Cepu, di mana Blok Cepu juga menjadi tulang punggung lifting migas nasional. Dan diketahui produksi awal dari proyek tersebut berkisar 5.000 barrel minyak per hari dan bakal mencapai puncak produksi sebanyak 10.000 BOPD. Nah, juga selain itu dalam proyek Kedung Keris ini di Blok Cepu ini juga diketahui nilai investasinya sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat. Dan di Indonesia sendiri produk yang ditawarkan oleh Exxon beragam begitu ya, terdapat produk andalannya yakni minyak solar B20 dan juga bensin RON 92. Dan coba mari kita bandingkan
kinerja ExxonMobil dan juga Chevron di slide selanjutnya. Nah, di sini kita coba bandingkan dua raksasa energi Amerika, Exxon dengan Chevron, market cap-nya dulu begitu ya, market cap Exxon di sini memang terlihat lebih besar daripada Chevron. Market cap-nya Exxon berada di angka 169,17 miliar, sedangkan market cap Chevron berada di angka 158,31 miliar. Dan memang di sini lalu dari sisi kinerjanya sepanjang semester pertama tahun ini pendapatan Exxon ini juga turun 33% begitu ya. Jadi sekitar 88 miliar dolar Amerika, dan Exxon juga mencatatkan rugi bersih senilai 1,69 miliar di sini, dan sedangkan Chevron ini juga pendapatannya bisa kita lihat di sini turun 39% jadi 45 miliar dolar Amerika. Nah, Chevron ini juga mencatat rugi bersih di semester 1 tahun ini sebesar 4,67 miliar. Nah, kalau kita bandingin nih sebenarnya memang terlihat begitu ya, dari segi besaran pendapatan si Exxon ini masih lebih besar dan juga rugi bersih justru lebih kecil daripada Chevron. Nah, memang harusnya lebih bagus dong ya begitu, tapi tunggu dulu nih, ternyata dalam 5 tahun terakhir harga saham Exxon ini turunnya parah. Nah, sekitar 47%. Bayangkan kekayaan Anda kalau dibelikan saham Exxon dalam 5 tahun terakhir begitu susut 46,7%. Nah, kalau saham Chevron nih, ternyata saham Chevron ini masih membukukan gain begitu dalam 5 tahun terakhir, yaitu sekitar, memang tipis sih, sekitar 5%. Walaupun tipis, juga masih untung kalau kita simpan uang kita di saham Chevron di 5 tahun terakhir. Begitu kita bisa lihat di slide selanjutnya juga. Di sini sebagai informasi untuk Anda, indeks Dow Jones Industrial Average ini juga tidak memiliki aturan yang kuantitatif khusus dalam menentukan konstituennya. Selain untuk rebalancing atau review begitu konstituennya, juga tidak dilakukan secara berkala seperti kalau di Indonesia ada indeks ALKI 45 yang setiap 6 bulannya direview. Jadi dalam situs resminya juga disebutkan bahwa pertimbangan untuk memasukkan suatu saham ke dalam daftar konstituen indeks ini antara lain perusahaan itu juga harus memiliki reputasi yang baik begitu dan menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan menarik bagi banyak investor. Jadi mungkin ExxonMobil ini saat ini sudah dinilai tidak lagi merepresentasikan berbagai kriteria ini, dan juga memang sehingga akhirnya harus tersingkir dari indeks Dow Jones setelah 92 tahun bertahan.